Baiklah, sedikit perkenalan dari saya Nur Faidah dari jurusan Statistik Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Kali ini untuk memenuhi tugas media pembelajaran matematika yang diampuh oleh Bapak Dr. Edwin Musti MPD. Oh ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau mempelajari materi SMA kelas 11, yaitu tentang teori dan konsep-konsep dasar dari polinomial atau biasa kita sebut dengan suku banyak. Sedikit atau banyaknya teman-teman pasti sudah mengerti apa itu persamaan kuadrat, bukan? Contoh bentuk umum dari persamaan kuadrat, misalnya AC kuadrat ditambah BC ditambah D sama dengan 0. Untuk menentukan unsur-unsur pada persamaan kuadrat bisa kita peroleh dengan menggunakan metode pemfaktoran, metode kuadrat sempurna, dan sebagainya, sehingga kita peroleh unsur-unsur semisal buka kurung AC ditambah B tutup kurung buka kurung BC ditambah D tutup kurung sama dengan 0. Lalu, bagaimanakah cara menentukan suku-suku pada persamaan kuadrat jika pangkatnya lebih dari 2? Seperti pada persamaan AC pangkat 3 ditambah BC pangkat 2 ditambah CD ditambah E sama dengan 0. Nah, untuk menentukannya kita bisa menggunakan dengan sistem persamaan polinomial atau biasa kita sebut dengan suku banyak. Adapun metode yang digunakan dalam menentukan suku-suku persamaan polinomial ini bisa dilakukan dengan metode substitusi, Horner, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang polinomial atau biasa kita sebut dengan suku banyak. Adapun pembahasan kita dalam materi polinomial ini, yang pertama yaitu pengertian polinomial, yang kedua pembagian polinomial, dan yang ketiga yaitu contoh soal mengenai polinomial. Masuklah kita pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian polinomial. Polinomial itu adalah sistem persamaan dengan pangkat tertingginya lebih besar dari 2. Adapun contoh bentuk umum dari polinomial ini yaitu Px sama dengan an x pangkat n ditambah an kurang 1 x pangkat n kurang 1 ditambah an kurang 2 x pangkat n kurang 2 ditambah bla 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 ditambah a1x ditambah a. Pengertian polinomial, di mana dalam pengertian polinomial ini kita akan membahas apa itu pengertian polinomial. Yang kedua, penjumlahan, pengurangan, serta perkalian pada polinomial. Dan yang ketiga, polinomial serta bukan polinomial. Baiklah, masuklah kita pada pengertian polinomial. Polinomial atau yang biasa kita sebut sebagai suku banyak adalah sebuah bentuk dari suku-suku dengan nilai banyak yang disusun dari perubah variabel serta konstanta operasi yang dipakai hanya penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pangkat bilangan pula tidak negatif. Suatu polinomial dapat terlihat seperti berikut: 25x kuadrat ditambah 19x kurang 6. Adapun contoh lain dari bentuk polinomial yaitu 3x, x kurang 2, min 6x, pangkat 2 dikurang setengah x, 3xyz ditambah 3xy 2z dikurang 0,1
GXZ dikurang 200Y ditambah 0,5 serta 5, yaitu konstanta adalah koefisien yang variabelnya memiliki pangkat 0 sehingga angkanya adalah polinomial. Suatu polinomial dapat mempunyai variabel atau nilai yang bisa berubah seperti X, Y, atau Z dalam sebuah persamaan. Boleh mempunyai lebih dari satu variabel. Ada juga koefisien, yaitu konstanta yang mendampingi variabel. Konstanta yaitu suatu nilai tetap serta tidak berubah. Eksponen atau pangkat ialah pangkat dari variabel, bisa juga disebut sebagai derajat dari suatu polinomial. Yang kedua, ada penjumlahan, pengurangan, serta perkalian pada polinomial. Polinomial Px berderajat n dan polinomial Qx berderajat n, maka penjumlahan, pengurangan, dan perkalian polinomial bersifat tertutup. Artinya, hasilnya merupakan polinomial juga. Kemudian derajat hasil Px ditambah Qx yaitu maksimum dari m atau n atau kurang dari itu. Selanjutnya, dari hasil Px dikurang Qx yaitu maksimum dari m atau n atau kurang dari itu. Kemudian derajat hasil x ditambah Qx yaitu m ditambah n. Contohnya, diketahui suku banyak fx serta gx adalah sebagai berikut. Fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 ditambah 5x dikurang 10. Gx sama dengan 3x kuadrat dikurang 2x ditambah 8. Maka tentukanlah a fx ditambah gx, b fx dikurang gx, serta fx dikali gx. Setelah kita pada pembahasan yang a, yaitu fx ditambah gx, maka 2x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 ditambah 5x dikurang 10 kita tambahkan 3x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 8. Maka hasilnya 2x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 ditambah 3x pangkat 2 ditambah 5x dikurang 2x dikurang 10 ditambah 8. Maka hasilnya 2x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 2. Adapun penyelesaian yang poin B, fx dikurang gx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 ditambah 5x dikurang 10. Kita kurangkan 3x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 8. Maka hasilnya 2x pangkat 3 negatif x pangkat 2 negatif 3x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 2x dikurang 10 dikurang 8. Maka hasilnya 2x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 2 ditambah 1x dikurang 18. Adapun yang C, fx kali gx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 ditambah 5x dikurang 10. Kita kalikan 3x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 8. Maka hasilnya 2x pangkat 3 kurung 3x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 8 kurung dikurang pangkat 2 kurung 3x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 8 kurung ditambah 5x kurung 3x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 8 kita kurang 10 kurung 3x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 8. Maka hasilnya 2x pangkat 5 dikurang 4x pangkat 4 ditambah 16x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 dikurang 8x pangkat 2 ditambah 15x pangkat 3 dikurang 10x pangkat 2 ditambah 40x dikurang 30x pangkat 2 ditambah 20x dikurang 80. Sehingga hasilnya 25x pangkat 5 dikurang 15x pangkat 2 ditambah 33x pangkat 3 dikurang 48x pangkat 2 ditambah 60x dikurang 80. Poin yang ketiga, polinomial serta bukan polinomial. Berikut adalah beberapa bentuk yang tidak termasuk ke dalam polinomial, diantaranya sebagai berikut. 1. 3x dikurang 2 sebab pangkatnya negatif. Eksponen atau pangkat satunya boleh 0, 1, 2, dan seterusnya.
4. Akar X sebab akan merupakan pangkat pecahan yang tidak diperkenankan. Selanjutnya X cos X sebab terdapat variabel X dalam fungsi trigonometri. Berikut adalah hal yang diperbolehkan atau termasuk di dalam bentuk polinomial, yaitu X per 2 dibolehkan sebab boleh membagi dengan konstanta. Akar X pangkat 2 boleh sebab sesudah dicampurkan hasilnya tidak terdapat pangkat pecahan. Akar X boleh sebab merupakan konstanta bukan variabel. Setengah X pangkat 5 dikurang cos X pangkat 3 dikurangkan dan X dikurang 1 boleh sebab trigonometri merupakan konstanta serta tidak terdapat variabel di dalamnya. Selanjutnya ada pembagian polinomial, yaitu yang pertama dengan cara bersusun, yang kedua dengan cara skema Horner. Baiklah, yang pertama kita akan belajar dengan cara bersusun. Cara bersusun, perhatikan pembagian polinomial 2x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 ditambah x ditambah 6 oleh x tambah 2. Berikut ini penjelasannya. Yang kedua, cara skema Horner. A. Pembagian polinomial oleh x GK. Perhatikan cara menentukan nilai polinomial fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 ditambah x ditambah 6 untuk x sama dengan 2 menggunakan cara skema Horner berikut ini. Perhatikan penjelasan di bawahnya. Selanjutnya, pembagian polinomial oleh ax ditambah b. Jika polinomial fx dibagi x GK memberikan hasil bagi hx dan sisa s, maka diperoleh hubungan fx sama dengan x k dikali h x ditambah s. Jika k sama dengan b per a, hubungan di atas menjadi fx sama dengan x ditambah b per a, h dikali x ditambah x sama dengan 1 per a, ax ditambah b, hx ditambah s sama dengan ax ditambah b itu pembagi, hx per a itu hasil bagi ditambah s. Pembagian polinomial oleh polinomial derajat 2. Misalkan ax ditambah bx ditambah c sama dengan axk, x GK hasil bagi, dan sisa pembagian polinomial fx oleh ax GK, x dikurang k2 dicari dengan cara sebagai berikut. Bagilah fx dengan xk, misalkan hasil bagi dan sisa pembagian fx oleh x dikurang k1 adalah gx dan s1, maka fx sama dengan x GK gx ditambah s1. Yang kedua, hasil bagi gx dibagi lagi dengan xk, misalkan hasil bagi dan sisa pembagian gx oleh x GK pangkat 2 adalah hx dan s pangkat 2, maka gx sama dengan xk pangkat 2 hx ditambah s2. Dengan demikian dapat ditulis fx x dikurang k, x dikurang k2, hx ditambah s2 ditambah s1 sama dengan x dikurang k1, x dikurang k2, hx ditambah x dikurang k1, s2 ditambah s1. Maka hasilnya a x pangkat 2 ditambah bx ditambah b, hx per a itu adalah summasi ditambah s2x ditambah s1 dikurang s2 k1 itu adalah sisa. Selanjutnya ada teorema sisa dan teorema faktor. Dalam teorema sisa, yang pertama teorema sisa dan teorema faktor. Yang pertama kita akan belajar mengenai teorema sisa, di mana jika suku banyak fx berderajat n dibagi dengan xk, maka sisanya adalah sx sama dengan fk. Jika suku banyak fx berderajat n dibagi dengan ax ditambah b, maka sisanya sx sama dengan f min b per a. Jika suku banyak fx berderajat n
ditambah A X dikurang B, maka sisanya SX sama dengan FA dikurang FB per A dikurang B X ditambah A FB dikurang B FA sama dengan per A dikurang B. Contoh penggunaan teorema sisa. Tentukan sisa hasil bagi Fx dikurang X pangkat 2 ditambah 3X dikurangi oleh X pangkat 2. Maka jika suku banyak Fx-nya berderajat N dibagi dengan XK, maka sisanya Sx sama dengan Fx. Jadi untuk mendapatkan sisa pembagian suku banyak, kita hanya perlu substitusi K pada persamaan suku banyak X tambah 2 K sama dengan X2. Sekarang substitusi nilai K itu min 2 pada Fx sama dengan X pangkat 2 ditambah 3X tambah 5. Maka hasilnya yaitu 3. Berdasarkan teorema sisa, dapat kita simpulkan bahwa sisa hasil pembagiannya adalah 3. Yang kedua ada teorema faktor, di mana dalam teorema faktor ini misalnya Fx adalah suku banyak Xk merupakan faktor dari Fx jika dan hanya jika Fx sama dengan 0. Kesimpulannya, jika Xk merupakan faktor dari Fx maka Fk sama dengan 0. Jika Fk sama dengan 0 maka X dikurang K merupakan faktor dari Fx. Adapun contohnya akan ditunjukkan bahwa X dikurang 1 merupakan faktor dari Fx sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 2 ditambah 3X dikurang 1 menggunakan teorema faktor. Pembahasannya, untuk menunjukkan bahwa X dikurang 1 merupakan faktor dari Fx sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 2 ditambah 3X dikurang 1, cukup ditunjukkan bahwa X1-nya sama dengan 0 dengan pertemuan berikut. Fx sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 2 ditambah 3X dikurang 1. F1 sama dengan 1 pangkat 3 dikurang 3 dikali 1 pangkat 2 ditambah 3 kali 1 dikurang 1. F1 sama dengan 1 dikurang 3 kali 1 ditambah 3 kali 1 dikurang 1. F1 sama dengan 1 dikurang 3 ditambah 3 dikurang 1. F1 sama dengan demikian. X dikurang 1 merupakan faktor dari Fx sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 2 ditambah 3X dikurang 1. Contoh soal persamaan polinomial X pangkat 3 dikurang 4X pangkat 2 ditambah X ditambah 6 sama dengan 0. Untuk X sama dengan 1, X pangkat 3 dikurang 4X 1 pangkat 2 ditambah 1 ditambah 6 sama dengan 0. Maka 1 dikurang 4 ditambah 1 ditambah 6 sama dengan 0. Hasilnya 4 sama dengan 0 adalah salah. Peroleh X sama dengan 1 bukan penyelesaian persamaan polinomial untuk X sama dengan 2. 2X pangkat 3 dikurang 4 dikali 2 pangkat 2 ditambah 2 ditambah 6 sama dengan 0. Ditambah dikurang 2 ditambah 6 sama dengan 0. Kita memperoleh X untuk upaya persamaan polinomial. Baiklah, yang poin yang kecil yaitu contoh soal. Yang pertama, polinomial sama dengan X pangkat 3 dikurang 4X ditambah PX ditambah 6 ditambah Z pangkat 2 ditambah 3X dikurang 2 dibagi X tambah 1. Mempunyai sisa yang sama, maka nilai P adalah A7, B5, C3, D negatif 5, E negatif 7. Yang nomor 2, banyaknya akar-akar real dari X pangkat 4 dikurang 3X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 2 ditambah 7X ditambah 6 sama dengan 0 adalah A2, B3, C4, D5, E6. Soal nomor 3, dalam Fx bagi X kurang 1 sisa 3 sementara pembagi X dikurang 2 sisa 4. Apabila dibagi dengan X pangkat 2 dikurang 3X tambah 2, maka sisanya adalah A negatif X dikurang 2, B X tambah 2, C X dikurang 2, D 2X ditambah 1, E 4X dikurang 1.
Selanjutnya nomor 4. Ada dua polinomial x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 3 dikurang 5x ditambah m dan x pangkat 2 dikurang 3x dikurang 2 dibagi x tambah 1 akan memiliki sisa yang sama. Maka nilai 2m tambah 5 yaitu A 17, B 18, C 24, D 27, E 30. Soal yang kelima. Salah satu faktor dari 2x pangkat 3 dikurang 5x pangkat 2 dikurang px sama dengan 3 merupakan x tambah 1. Faktor lain dari suku banyak tersebut ialah A, x kurang 2 dan x dikurang 3, B, x tambah 2 dan 2x dikurang 1, C, x ditambah 3 dan x ditambah 2, D, 2x ditambah 1 dan x kurang 2, E, 2x dikurang 1 dan x dikurang 3. Maka pembahasannya yang pertama, misalnya fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 2 ditambah px ditambah 6 serta x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 2 kemudian dibagi x tambah 1, maka x sama dengan min 1, f min 1 sama dengan g min 1. Maka hasilnya negatif 1 pangkat 3 dikurang 4 dikurang 1 pangkat 2 ditambah P dikali min 1 ditambah 6 sama dengan negatif 1 pangkat 2 ditambah 3 kali min 1 dikurang 2. Maka negatif 1 dikurang 4 dikurang P ditambah 6 sama dengan 1 dikurang 3 dikurang 2. 1 dikurang P sama dengan negatif 4. Maka P nya sama dengan 5. Hasilnya jawabannya adalah P. Soal nomor pembahasan nomor 2, x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 7x ditambah 6 sama dengan 0. 1 ditambah x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 2 ditambah x ditambah 6 sama dengan 0. X ditambah 1 dikali x ditambah 1 dikurang x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 6 ditambah 0. X ditambah 1, x ditambah 1 dikali x dikurang 2 dikali x dikurang 3 sama dengan 0. X sama dengan negatif 1, x sama dengan 2 dan x sama dengan 3 sehingga banyak-banyak akarnya terdapat 3 buah. Maka jawabannya adalah B. Pembahasan nomor 3 yaitu fx dibagi x kurang 1 sisanya 3, f1 nya sama dengan 3. Fx dibagi x kurang 2 sisanya 4, f1 nya sama dengan 4. Misalkan sisanya ax ditambah b, maka x2 ditambah 3x ditambah 2 sama dengan x kurang 2 dikali x kurang 1, maka sisanya f1 sama dengan 3, a tambah b sama dengan 3 persamaan 1. F2 sama dengan 4, 2A ditambah B ditambah 4 itu persamaan yang kedua. Maka selanjutnya kita eliminasikan persamaan 1 ke persamaan 2. 2A ditambah B sama dengan 4, A ditambah B sama dengan 3, A sama dengan 1. Dalam substitusi A sama dengan 1, maka A tambah B sama dengan 3, 1 ditambah B sama dengan 3, B sama dengan 2. Sehingga diketahui sisanya adalah AX ditambah B sama dengan X ditambah 2, maka jawabannya adalah B. Pembahasan nomor 4. Misalnya fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 2 dikurang 5x ditambah m dan x pangkat 2 dikurang 3x dikurang 2. Jika pembaginya x ditambah 1, maka x-nya sama dengan min 1 akan mempunyai sisa yang sama, maka f min 1 dikurang g min 1, min 1 pangkat 3 dikurang 4 min 1 pangkat 2 ditambah 5 dikali min 1 ditambah m, maka sama dengan negatif 1 pangkat 2 ditambah 3 dikali min 1 dikurang 2 dikurang 1 dikurang 4 dikurang 5 ditambah m sama dengan 1 dikurang 3 dikurang 2. Maka negatif 10 ditambah m sama dengan negatif 4. M sama dengan negatif 4 ditambah 10, m sama dengan 6. Sehingga nilai dari 2m ditambah 5 sama dengan 2 dikali 6 ditambah 5. Maka hasilnya 17. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya pembahasan yang terakhir yaitu nomor 5, yaitu yang merupakan faktornya adalah x tambah 1, maka x nya sama dengan min 1, f nya min 1 sama dengan 0.
2 dikali min 1 pangkat 3 dikurang 5 dikali 1 pangkat 3 dikurang P dikali 1 ditambah 3 sama dengan 0. Negatif 2 dikurang 5 ditambah P ditambah 3 sama dengan 0. P sama dengan 4. Maka fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 5x pangkat 3 dikurang 4x sama dengan 3. Sama dengan x tambah 1 dikali 2x. 2 dikurang 7x ditambah 3. Sama dengan x tambah 1 dikali 2x dikurang 1 dikali x dikurang 3, sehingga faktor yang lainnya yaitu 2x dikurang 1 dan juga x dikurang 3, sehingga jawabannya adalah